Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia tani, salam petani Pinang Batara. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channelnya ini semakin maju dan saya tidak bosan-bosannya untuk membuat video. Dan ini adalah berbagi informasi cara tips menangani daun bercak kuning pada tanaman Pinang Batara. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya dalam dunia pertanian dan perkebunan. Kali ini saya akan berbagi tips cara merawat Pinang Batara. Jadi ini Pinang Batara sudah berumur 8 bulan. Jadi sudah berumur 8 bulan ini kira-kira tingginya itu mencapai 1 meter lebih. Jadi di sini saya akan berbagi tips masalah Pinang Batara yang terkena serangan bercak kuning atau daun kuning. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja cara-cara mengatasi kalau sudah terkena bercak kuning. Jadi kita ambil video yang batang pinang saya yang sudah terkena hama kuning. Jadi bercak kuning ini sudah terkena di daunnya. Jadi ini akan saya lakukan penanganan yang pertama. Jadi kita lihat apa saja yang akan saya gunakan untuk melakukan. Jadi assalamualaikum, kita lanjut lagi. Jadi ini adalah pinang yang terkena serangan daun karat merah atau red shoot. Jadi untuk mengatasinya ini harus kita lakukan membuat naungan. Jadi penyakit ini disebabkan oleh Cephalareus sp. Untuk menghindari hal ini sebaiknya dibuatkan naungan yang secukupnya. Penyakit pohon pinang yang satu ini sering muncul dengan gejala bercak di bagian batang. Jadi pohon dengan bentuk dan tak beraturan untuk daun sendiri akan berwarna kuning. Sebelum gejala ini menjalar lebih parah, langkah baiknya diberi pertolongan pertama dahulu. Jadi pertolongan pertamanya itu yaitu harus kita lakukan pembuatan naungan. Jadi karat merah itu yang seperti ini. Jadi ini adalah terkena karat merah. Jadi jika tidak dilakukan penanganan, maka batang pinang ini akan pelan mati dan pucuknya juga akan mati. Jadi di sini seperti terbakar. Itu adalah penyakit yang disebabkan oleh karat merah. Jadi penyakit karat merah ini kalau dibilang ini adalah penyakit Cephalareus sp. Nah, jadi itu adalah penyakitnya. Jadi untuk pertolongan pertamanya itu yaitu harus kita membuatkan naungan. Jadi naungannya itu seperti ini. Di sini kita gali lubang. Sekeliling harus kita gali lubang. Setelah kita gali lubang, maka di sini kita lakukan, kita kasih pupuk kandang. Jadi kalau tidak ada pupuk kandang, jikalau ada jenjang sawit atau ampas sawit itu bisa kita gunakan. Jadi kita lakukan, kita sebarkan di seperti ini. Dan yang kedua, penyakit pinang ini juga ada yang disebut becak daun pinang yang menguning. Nah, jadi kalau ini adalah daun karat merah atau red rose, penanganannya itu seperti yang saya bilang. Dan ini adalah daun yang kuning. Jadi inilah batang pinang yang terkena becak daun pinang yang menguning. Jadi penyakit pohon pinang selanjutnya yang ini sering ditemui yaitu terdapat bercak kuningan di daun pinang. Gejala ini disebabkan oleh cendawan Scrofularia sp. Bercak kekuningan ini bisa mencapai 3-10 meter. Jika terus dibiarkan maka dapat menyebabkan bibit tidak tumbuh dengan baik atau istilah kematian bibit. Oleh karena itu langkah yang pertama, baiknya hal ini dapat dicegah sedini mungkin sebelum daun berguguran. Untuk mengurangi gejala bercak kekuningan ini bisa kita lakukan penyemprotan atau penyepraian dengan menggunakan ditan hingga gejala tersebut hilang. Jadi jika kita lakukan dengan penanganan yang pertama yaitu kita kasih fungisida ditan agar tidak menjalar. Jadi ini kemarin sudah saya lakukan penggunaan ditan. Jadi nanti akan kita lakukan penyemprotan lagi.
Jadi gejala ini sering ditemukan di batang pinang. Jika tidak dilakukan pencegahan, maka seluruh batang ini akan menguning, seluruh daun akan menguning dan akhirnya mengalami kematian. Jadi kematian itu seperti yang pertama tadi, yaitu bintik merah. Jadi kekuningan ini akan berubah menjadi bintik merah seperti yang tadi dan akan mati. Jadi pertumbuhannya itu akan merasa terhambat. Dan ini yang belum sempat kita lakukan penanganan, dan akhirnya bercak kuning ini menjalar sampai menyebabkan kematian. Jadi pucuk di sini seperti mengering, seperti terbakar, dan ini tidak bisa kita lakukan lagi pencegahan karena ini sudah terkena serangan yang sangat. Jadi untuk melakukannya itu, jika itu menguningnya itu sekitar 3-10 meter, 10 mm daun. Jadi kalau yang sudah seperti ini, maka ini jalan satu-satunya hanya akan dicabut dan kita ganti dengan bibit yang baru. Jadi nanti jika tidak dilakukan penanganan dengan melakukan penyupraian ditan, maka dia akan menguning seperti ini. Jadi ini sudah terbakar karena tidak sempat kita lakukan penanganan, karena di sini kita tumpang sari dengan pohon nanas, batang nanas, jadi tidak kita cek satu persatu dan tidak kita lihat. Jadi yang ini tidak bisa lagi kita lakukan penanganan. Jadi jalan satu-satunya ini hanya akan kita cabut, karena ini tidak akan hidup lagi kalau jika sudah terkena seperti ini. Jadi ini kasusnya sama seperti yang ini. Jadi yang ini sudah kita lakukan penggantian bibit. Jadi di sini sudah terbakar. Jadi akarnya itu tidak berkembang pesat. Ini akibat terkena serangan hama kuning tadi yang disebabkan oleh cendawan serpularia SP. Jadi jalan satu-satunya yaitu harus kita lakukan tindakan yang pertama, yaitu dengan kita spray memakai ditan. Jadi penyakit yang diserang oleh cendawan ini bisa menyebabkan kematian seperti ini. Jadi pertama-tama itu yang kemarin belum kita lakukan penyupraian, yang ini. Jadi kemarin itu sama halnya dengan yang seperti ini. Jadi yang ini. Jadi jalan satu-satunya itu yaitu kita lakukan pencegahan. Jadi untuk pencegahannya itu, jikalau daunnya itu masih terkena serangan bercak daun kuning sekitar 3-10 meter, 10 mm. Jadi harus kita lakukan pencegahan. Jadi jikalau ada yang menguning seperti ini ya disebabkan oleh cendawan serpularia SP bercak kekuningan ini. Jadi langkah yang pertama harus kita semprotkan ditan hingga gejala tersebut hilang. Jadi kalau dia sudah seperti ini, maka jalan satu-satunya yaitu harus kita cabut, harus kita ganti bibit yang baru, karena ini sudah terserang ganas, sangat ganas boleh dikatakan. Jadi ini sudah seperti ini. Jadi akarnya tidak akan berkembang pesat, jadi seperti ini. Jadi akarnya itu akan mati di sini seperti terbakar dan juga akan mati. Jadi jalan satu-satunya kalau sudah terkena seperti ini yaitu kita cabut. Dan untuk yang sudah kita lakukan pencabutan, maka ini harus kita buang. Jadi jangan kita letakkan, nanti takutnya penyakit ini bisa menjalar ke yang lain jika kita masih letakkan di dalam kebun pinang kita. Jadi itulah tip cara mengatasi pinang yang terkena serangan hama cendawan serpularia, jadi penyakit kuning dari tanaman pinang. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.